Wahai diriku, besok jangan gitu lagi ya. Audio Jungle. Kalau ini nasihat sebelum tidur, nanti kalau pulang boleh dipraktekkan. Jangan biarkan tidur memejamkan matamu saat engkau di pembaringan, sampai kau uji semua yang kamu lakukan seharian dengan akal sehatmu. Jadi sebelum tidur, katanya Pitagoras, muhasabahlah. Muhasabah yang ditanyakan apa? Tanyakan, hari ini aku salah apa? Dalam hal apa aku melakukan kekeliruan? Apa yang sudah aku lakukan? Apa yang aku lalaikan padahal harus aku lakukan? Coba tanyakan hal itu. Aku sudah melakukan kebaikan apa? Aku sudah melakukan kekeliruan apa? Apa yang sudah aku lakukan? Apa yang harusnya aku lakukan tapi tidak aku lakukan? Jangan tidur sebelum kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini namanya muhasabah. Uji dirimu. Kalau dalam ujian ini engkau temukan kesalahan-kesalahan, tegur dirimu. Ingatkan dirimu secara serius. Wahai diriku, besok jangan gitu lagi ya. Bila perlu kamu hukuman-hukuman ringan aja, jangan hukuman berat-berat. Kalau kamu begini lagi besok, apel minggu ini batal. Nah, gitu loh cara menghukum dirimu. Ya, pokoknya kalau masih begini lagi, makan dari 3 kali jadi 2 kali saja untuk besok. Itu namanya memperingatkan diri, menegur diri secara serius. Jadi kalau ada salah, kalau ada yang bagus, yang wah harusnya biasa-biasa tapi kok hasilnya luar biasa, bergembiralah, beri reward dirimu juga tidak apa-apa. Alhamdulillah targetku terpenuhi, bahkan lebih baik. Berarti minggu ini apelnya 2 kali. Ya, itu namanya menghargai diri. Jadi setelah muhasabah, kalau sudah ketemu jawabannya, terus ada cerita tentang seorang wali yang punya kebiasaan menulis dosa yang dilakukan dalam sehari. Kamu boleh coba nyaingi malaikat Raqib Atid. Beli buku, bukan buku harian, tapi buku catatan dosa. Coba kamu latihan ya. Setiap kali kamu habis salah, tulisan. Nah, ada cerita tentang wali yang melakukan hal ini. Dalam rangka apa? Untuk muhasabah. Nanti silahkan kamu bikin, terus mungkin seminggu dilihat, 1 bulan direkap. Wah, dosa paling banyak ternyata apalah, internetan, nyari konten-konten apa gitu. Coba kamu cek ya. Nah, atau chattingan yang tidak penting, cari aja yang gitu-gitu. Kamu catat-catat sendiri kayak itu. Nah, wali ini serius sekali nyatet dosa. Setiap kali ada kesalahan, di satu salah dia langsung tobat. Dihati-hati biar tidak mengulang lagi. Jadi satu ketika dia buka bukunya dan catatannya hilang semua. Ya, terus kemudian di cerita itu terus ada malaikat yang menyatakan padanya bahwa Allah sudah mengampuni seluruh dosamu karena kehati-hatianmu, keseriusanmu untuk tidak jatuh pada dosa selanjutnya yang sama. Nah, itu coba ya kamu latih itu, siapa tahu malaikatnya datang beneran. Ya serius tapi jangan iseng. Kelemahan kita kan gitu, kalau pas punya buku kayak gitu, buku harian aja, kalau masih baru semangat nulisnya, nanti belakangan sudah kosong semua. Nanti awal-awal punya buku isinya banyak, mungkin sehari dosanya 50 kali. Terus hari kedua ketiga males, sudah gak kamu catat. Alah ini dosa kayak kemarin aja, kamu nulisnya males wes. Jangan-jangan nanti halaman pertama banyak tulisan, halaman kedua idem terus podo sama kemarin. Oke, jadi
muhasabahlah. Kalau ada kesalahan, perbaikilah. Kalau diulang lagi bila perlu, kamu hukum dirimu sendiri, ya hukum-hukuman yang ringan, yang sebagai peringatan bagi jiwamu. Kalau ada kebaikan-kebaikan lebih, bergembiralah, kasih reward, tidak apa-apa. Nah, itu cara untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena kalau tidak, ya situasimu akan kayak hari ini terus. Ya seperti itu saja. Tidak naik kelas, tidak naik kualitas, apakah lahirnya maupun batinnya. Itu ayat-ayat Pitagoras. Ini 2 ayat terakhir. Setelah engkau kehilangan tubuhmu yang fana, engkau akan tiba pada situasi paling murni. Engkau akan bersatu dengan Tuhan, abadi, tak berubah, dan kematian tak punya lagi kuasa atasmu. Nah, ini penutupnya Golden Verses tadi tentang puncak hidup kita. Kalau di bahasa kita, inilah level ilaihi roji'un, kembali lagi pada Allah. Tadi kalimat nomor 1 kan dengan nama Tuhan, sembahlah Tuhan. Dari Allah nanti kembali ke Allah lagi. Jadi innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tadi setelah menyebut nama Allah, terus membereskan batinnya, hidup sosial kita, sampai tubuh kita, sampai kita muhasabah dan seterusnya, diakhiri kembali lagi ke Allah. Jadi ayat-ayatnya Pitagoras ini rasanya sangat religius, sangat spiritual. Meskipun zaman itu ya Islam belum ada, mungkin formal Kristen juga belum ada, dan seterusnya. Jadi inilah gagasan-gagasan, kebijaksanaan dari seorang Pitagoras. Masih luas pandangan-pandangannya, di banyak referensi, masih banyak. Ada sumber-sumber yang bisa kamu download gratis kalau hari ini secara online, termasuk buku-buku yang ditulis tentang Pitagoras. Karena Pitagoras sendiri tidak meninggalkan karya original yang ditulis dia langsung. Selalu dari sumber kedua, entah murid-muridnya, entah filosof-filosof belakangan. Oke, kalau kalian baca Sayyid Hussein Nasr, Pitagoras ini mungkin salah seorang mistikus yang mewarisi ilmu dari sesepuh ilmunya Yunani yang namanya Hermes Trismegistus. Hermes yang menguasai 3 dunia. Kalau di Sayyid Hussein Nasr, Hermes itu diasosiasikan dengan Idris. Kalau pakai bahasa Latin, Hermes itu kan nanti jadi Aramis, Aramis jadi Idris. Jadi itu Sayyid Hussein Nasr. Yang khazanah spiritualnya Pitagoras ini nanti diwarisi oleh Plato, dihidupkan lagi oleh tradisi Helenisme Romawi dengan nama Neopitagoreanisme, yang memicu lahirnya Neoplatonisme. Yang Neoplatonisme ini nanti jadi inspirasi lahirnya tradisi filsafat Persia yang cenderung iluminatif, Suhrawardi, Mulasadra, dan kawan-kawan, termasuk Ibnu Arabi. Oke, itu kalau silsilah pemikirannya seperti itu. Cuma memang ada banyak gagasan-gagasannya yang sangat dalam, sangat mistik, yang tidak bisa dijelaskan sekilas-sekilas. Seperti ngaji ini harus didalami serius, termasuk mistik-mistik tentang angka, tentang rahasia-rahasia yang harus orang khusus yang memahaminya.